Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Makanan itu adalah kebutuhan dasar setiap makhluk hidup. Dalam Islam akan menjadi sebuah ibadah apabila kita makan dengan benar dan memenuhi syarat ibadah. Dan memperhatikan halal haram itu wajib sekali bagi kita. Nah, apa yang dimaksud dengan makanan yang halal? Makanan yang halal yaitu makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan suatu menjadi haram karena mengandung mudarat dan bahaya bagi kehidupan manusia. Nah, yang perlu dipelajari pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara menentukan suatu makanan itu halal atau haram. Bolehkah kita mengkonsumsi makanan atau minuman haram dalam kondisi tertentu? Karena Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur urusan makanan dan minuman. Tujuannya menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad manusia. Makanan yang dimakan oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu 1. Halal, artinya diperbolehkan untuk dimakan atau tidak dilarang oleh hukum. 2. Baik, thayyibah, artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam firman-Nya Quran surat Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan katakanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Anak-anak, makanan akan dinyatakan halal jika memenuhi 3 syarat tertentu, diantaranya 1. Halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri. 2. Halal dari segi mendapatkannya. 3. Halal dari segi mengolahnya. Adapun jenis-jenis makanan dan minuman halal yaitu 1. Dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan hadis Nabi, yang artinya apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan tidak diterangkan maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, yang artinya dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan yang mengharamkan segala yang buruk khabith bagi mereka. Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat atau keburukan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya wahai manusia, makanlah dan makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang keempat, minuman yang tidak memabukkan, tidak najis, dan didapat dengan cara yang halal. Nah, apa saja jenis-jenis makanan dan minuman yang haram? Makanan dan minuman akan dinyatakan haram jika memenuhi salah satu unsur berikut. Yang pertama, haram dari segi wujudnya, zatnya makanan itu tersendiri. Yang kedua, haram dari segi cara mendapatkannya, misalkan dengan cara mencuri, maka makanan tersebut adalah haram dari segi mendapatkannya. Yang ketiga, haram dari segi cara mengolahnya, misalkan tidak disembelih dengan cara yang sempurna. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Kurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma ahala sabu illa ma takkaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil aslam dzalikum qisu. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, dan yang ditanduk. Adapun jenis-jenis minuman yang haram, yaitu satu, minuman yang memabukkan, sesuai hadis Nabi yang artinya dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah homer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Yang kedua, minuman dari hal yang najis atau benda terkena najis, air minum yang tercampur dengan air kencing, itu contohnya. Yang ketiga, minuman didapat dengan cara yang batil. Anak-anak, selanjutnya ada sebuah pertanyaan. Bolehkah kita mengkonsumsi makanan yang haram ketika kondisi tertentu? Misalkan dalam kondisi tersesat di hutan. Nah, ini jawabannya terletak dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Jadi jawabannya boleh asal tidak melampaui batas dan dalam keadaan terpaksa. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisi sakit dan butuh obat? Dalam kitab Sahih, di mana Rasulullah SAW ditanya mengenai khomer yang digunakan sebagai obat, beliau pun bersabda, khomer hanyalah penyakit, ia bukanlah obat. Ibnu Mas'ud berkata, Allah tidak mungkin menjadikan kesembuhan bagi kalian dan sesuatu yang haram. Dengan rujukan tersebut, jelas bahwa kita harus memperhatikan yang namanya halalan terhadap obat. Kita dapat memperhatikan label halal yang terdapat pada kemasan obat. Hal ini berdasarkan nasihat yang mana dijadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim ulama. Nah, kalau kita sudah memperhatikan label halal, maka kita sudah mengikuti ulama, sehingga insya Allah kita terhindar dari api neraka. Oleh karena itu, yuk mari konsumsi yang halal agar badan selalu sehat, ibadah selalu semangat, dan hindari yang haram, akan merusak tubuh kita dan Allah pun tidak akan memperkenankan doa-doa kita. Demikian materi kita hari ini, semoga membawa manfaat di kehidupan kalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.